Baik, selamat malam kawan-kawan Expert Lab Indonesia dari Sabang sampai Merauke. So, kita sudah 46 peserta yang hadir. Dan malam hari ini adalah malam Corona. Ya, 1.700 berapa tadi udah? 1.700 sekian. Semoga Indonesia segera kelar. Dan selamat ber-WFH, ya, work from home. Kemudian setiap hari kita webinar, Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis kita webinar. Hari Senin nanti webinar, Selasa lean supply chain, Rabu tentang kanker paru-paru, Kamis ada datanya nanti saya share. So kita everyday webinar deh. Kalau nggak bosen mana yang ini langsung tune in masuk ya. So kita Expert Lab Indonesia akan sering webinar karena kita komunitas berbagi, para praktisi, ya, para profesional yang rela untuk memberikan legacy bagi bangsa Indonesia ini. Kita akan mulai hari ini Pak Andy Kustamsi bersama saya sebagai moderasi. Saya Bembi, saya dari Sinarmas. Saat ini saya di Sinarmas Asia Pulp and Paper di Corporate Office. Kemudian Pak Andy Kustamsi adalah rekan saya di Sinarmas Asia Pulp and Paper juga. Dia di Ciwi Kimia. Ya. Nah, malam hari ini kita akan bicara kontennya hari kemarin kita bicara tentang Lean Basic, tentang Lean 4.0, dan kita untuk hari ini kita back to basic, kita bicara tentang apa itu Lean, kemudian apa itu pemborosan, 7 ways. Mungkin yang teman-teman sudah belajar Lean kita akan refresh lagi dan nanti ya. Dan Andy Kustamsi akan present kurang lebih sekitar 30-an menit dan kita tanya jawab sekitar 30 menit dan kita akan selesai jam 21.15 paling lambat 21.30. Baik kawan-kawan, kita serahkan waktu untuk Bapak Andy Kustamsi. Silakan Pak Andy. Ya, terima kasih atas waktunya. Sudah bisa dilihat, Pak? Silakan langsung slideshow. Oh iya. Oke, udah bisa lihat Pak ya, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Ini termasuk materi yang sebenarnya sangat basic. Bapak-bapak sekalian, apalagi yang coach-coach semuanya atau apa, pasti sudah bosan dengarnya judul ini. Sama satu lagi yang lebih basic itu yang tentang 5S atau 5R. Nah, cuman di sini waktunya terbatas, cuman 30 menit. Saya juga tidak terlalu mendalami nanti kategori 7 Ws itu apa aja. Itu nanti banyak literatur. Ya, saya lebih menambahkan apa yang sangat jarang di materi-materi yang lain. Jadi dari judul ini cover kita bisa lihat yang paling susah adalah untuk menemukan waste. Nah, dibanding untuk menghilangkannya. Ya, ini kita mulai slide pertama. Oh ya, ini mungkin perkenalan sebentar ya. Saya total bekerja di Muka Kuning 13 tahun. Kemudian sisanya 11 tahun di Jakarta dan Jawa Timur. Kemudian di antara 24 tahun itu ada 15 tahun sejak 2006. Sejak 2002 mulai mengenal apa itu TPS, Lean. Jadi agak lama juga dari pertama kali kerja. Jadi kebanyakan di produksi, PPIC, proses, sama quality. Ya, cuman di ini saya memang kalau Cak Bembi kan banyak ilmunya ya. Saya lebih untuk mendalami tentang Lean. Ya, terutama yang hubungannya dengan speed atau time based Kaizen strategies. Ini lebih banyak ke just in time. Kemudian untuk quality control biasanya saya pendekatannya lebih ke yang diajarkan oleh Shigeo Shingo. Jadi lebih banyak ke inspection di tempat dia terjadi, checkpoint, SOP atau apa itu harus kondisi itu dijalankan. Kalau ada problem harus fast respond, jangan sampai outflow. Ini dari sisi proses inspection at source dan fast respond. termasuk undone itu. Nah, cuman yang dari sisi equipment
atau alat itu Pokayoke. Ya, cuman ini nomor 3 ini yang agak menarik. Jadi kita tertarik pada ini semua, tapi mulai sekitar 3 tahun terakhir atau apa itu saya lebih mendalami kenapa kok banyak yang gagal. Ya, terus kenapa kok orang asal-asalan menerapkan Lean ini seolah kayak tidak layak untuk diperjuangkan. Ya, ini makanya saya di materi ini mungkin lebih menjurus yang nomor 3 ini. Agenda kita hari ini kita bagi yang pertama tentang ini tentang mindset atau pola pikir. Kemudian yang keempat ini sampai 8 lebih ke knowledge, bagaimana untuk menemukan waste. Kemudian 9-10 lebih ke untuk terapannya. Jadi gimana caranya kita bisa menemukan waste hingga mendalam atau menyeluruh. Ini ada sebenarnya ini pernyataan yang menyebutkan kondisi real di banyak perusahaan. Nah, jadi jika Anda tidak bisa menemukan waste atau loss di area produksi, itu adalah problem yang sangat serius. Nah, terus ini ada kata kunci yang bagus. Ini lebih pentingnya visual control atau visual management. Nah, itu nanti yang di garis bawah ini akan menjadi titik termasuk penekanan terutama terkait dengan kemarin yang materi Pak Gigi ya, Lean 4.0. Banyak teknik untuk Lean 4.0, tapi kan kemarin ada masukan dari pertanyaan dari teman yang semuanya butuh biaya. Nah, ini akhirnya ya cuman karena pasti butuh biaya, kita harus bisa memilih mana yang lebih dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini nanti akan dibahas di bagian terakhir. Nah, jadi problem paling utama adalah banyak teman-teman kita yang belum bisa menemukan problem. Ya, ini untuk penguatan ini juga ada pendapat dari Sigo Singo, konsultan eksternal yang dipakai Toyota dari tahun 55 sampai sekitar 85-an, eksternal luar. Kemudian kita mulai dengan kita masuk ke cost conscious mentality. Jadi ini mungkin Bapak-Bapak ada tahu, ini refresh saja ya. Jadi untuk meningkatkan profit itu ada 2 macam, ada yang disebut cost basis, yang lawannya cost reduction, ada istilah lain tapi intinya sama. Jadi yang untuk cost basis ini dianggapnya cost itu tetap, biaya produksi tetap. Jadi kalau pengen profitnya naik, ya harga jualnya yang dinaikin. Nah, tapi ini sangat berlawanan dengan cost reduction. Jadi kalau untuk menaikkan profit ya biaya produksi harus diturun karena harga jual ini yang mengendalikan pasar. Ya, jadi kita udah nggak bisa ngapain. Malah kecenderungannya harga jual kalau di elektronik atau otomotif kan malah bertambahnya tahun biasanya suruh nurunin harga ya. Ya, termasuk di purchasing juga semuanya harga jual itu ditekan oleh customer atau bahkan supplier. Kemudian untuk biaya produksi ini ya ini yang ada di lingkaran pengaruh kita, makanya ini yang akan kita maksimalkan. Kemudian kita sedikit untuk menurunkan cost ini, kita apa yang bisa dijadikan model perusahaan apa? Ya ini mungkin untuk refresh. Dulu Toyota tahun 50 belum ada apa-apanya. Dari top 10 otomotif dia belum muncul. Kemudian tahun 70 dia udah mulai nomor 6. Ini dalam ranking jumlah unit mobil yang terjual, jadi dalam juta ya. Kemudian tahun yang warna biru ini adalah Big Three Amerika yang disebut Big Three, GM, Ford, Chrysler. Di Pak Fuad di kemarin GM Pak ya? Iya di GM. Ya, betul Pak, di GM, General Motor. Mantap. Nah, terus kemudian tahun 2001, ini titik baliknya Toyota itu 2001. Di tahun 2001 jualan belum paling banyak 5,93 juta, tapi kapitalisasi market ini dalam juta dolar atau dalam totalnya atau dalam billion dolar ya, 101 billion dolar.
Ya, padahal jualannya cuma nomor 3 dunia, tapi kapitalisasi marketnya bisa Big Three Amerika ini dikombin baru bisa ngimbangin Toyota. Jadi 34, 27 sama 44. Nah, ini udah mulai 2001 itu udah tanda-tandanya Toyota sudah ada. Nah, kemudian tahun 2001 juga kalau kita belajar sejarah dikit, tahun 2001 itu diluncurkan program Toyota Way 2001 dengan visi 2010 pengen number one in the world. Ya, itu programnya 2001. Nah, terus kita lihat di kondisi yang tahun per tahun terakhir kemarin ya, Toyota udah mulai ya biasa salah satu strategi perusahaan tuh banyak yang aliansi ya, join gitu. Jadi itu Toyota ini kecil, Toyota, Hino, Lexus. Tapi yang agak ngeri ini Volkswagen. Dia soalnya waktu 2 atau 3 tahun yang lalu dia punya visi 2025. Kalau saya nggak salah 2025 pengen nomor 1 dunia. Tapi ternyata sudah tercapai di 2018 atau sekitar itulah. Dia memang bisa jualan banyak. Ya seolah-olah ya sama grup Renault, Nissan ditambah Mitsubishi. Ya, itu bisa banyak. Tapi lagi-lagi ini kalau kita bandingkan kapitalisasi marketnya, tetap Toyota jauh di atas mereka. Jadi 200, sementara Volkswagen ya separuhnya, nggak nyampe separuhnya. Ya itu, jadi ini untuk menguatkan bahwa sales tinggi belum tentu ya tercermin di sini. Kemudian kita mulai masuk ke definisi lean. Ya, kenapa kok Toyota bisa efisien seperti itu? Ya ini mungkin Pak sudah familiar dengan lean itu, cuman ini saya ngasih penekanan aja yang untuk nanti linknya masuk ke 7 pemborosan itu. Jadi lean adalah sebuah sistem manufaktur yang dibangun oleh Toyota untuk mengejar perampingan optimal dari awal sampai akhir, ya, atau dari terima order sampai cash masuk, ya, melalui ya ini penghilangan pemborosan secara menyeluruh. Jadi kata kuncinya memang ini definisi yang dikatakan oleh Taiichi Ohno, penghilangan pemborosan secara menyeluruh, ya, tanpa harus melupakan membangun kualitas. Ya, jadi kalau untuk tujuan utama setelah menghilangkan pemborosan, tujuan utama adalah melancarkan flow atau aliran suatu proses. Untuk yang warna biru ini ada penekanan lagi di slide berikutnya. Kenapa kita harus fokus di 7 pemborosan atau flow ini? Ya, kenapa harus ini ada sejarahnya. Dulu Toyota antara ini sekitar tahun berapa? Mungkin tahun 80-an atau apa? Ada program akhir 70-an kayaknya. Itu ada program OMCD, Operation Management Consulting Division, atau yang banyak nyebutnya Project Jisuken. Jadi untuk mendevelop supplier Toyota yang tier 1-nya, tier 1-nya. Ya, ini ada total 17 perusahaan. Terus yang meng-guide itu dari Toyota pusat. Ya, ini salah satu yang ini semua ya, terus dari tiap-tiap perusahaan tier 1 suppliernya itu ada satu PIC-nya. Kemudian dari Toyota pusat ini ada satu nama Fujiocho, itu yang kelak tahun 2001 jadi presiden Toyota ke-8 yang meluncurkan Toyota W2001. Ya, saat itu beliau masih engineer, termasuk bantu Taiichi Ohno. Ya, cuman ini di antara 2 nama ini ada Yoshiki Iwata dan Nakao. Ya, 2 orang ini termasuk murid kesayangannya Ohno. Ohno di akhir-akhir tahun kan, di akhir tahun masanya di Toyota dia agak dikucilkan karena dia idealismenya tinggi. Dia sempat dikucilkan di Toyota Gosei, makanya dia banyak interaksi dengan ini Iwata. Nah, terus Taiichi Ohno 1979 beliau resign dari Toyota. Dia impiannya untuk menyebarkan sistem produksi Toyota ke seluruh dunia. Salah satu muridnya yang paling ini 2 orang itu, mereka berdua, Iwata dan Nakao, membentuk Shingijutsu USA.
Ya, SingSusi USA ini alhamdulillah yang dipakai oleh perusahaan Solectron termasuk yang di Batam itu. Ya, kita kemarin sempat tahun 2006 sampai 2000 akhir 2005 sampai 2006 itu sempat mengikuti Shingijutsu Kaizen Workshop ya, dengan metode yang diajarkan oleh ya mereka ini. Jadi dia yang jadi saksi sejarah gimana Toyota bisa nomor 1 dunia itu. Dia nasihatnya ini, flow comes first, flow comes second, sampai 4 kali ya, get back to improvement and focus on creating flow. Ya, beliau menekankan ini. Kemudian si Nakao ini juga punya murid lagi, namanya ini Bob Emiliani. Dia pernah kerja di Pratt & Whitney pabrik engine pesawat di Amerika. Beliau dulu proses engineer, habis itu terakhir ini jadi dosen, profesor. Ya, dia murid dari Chihiro Nakao. Dia mendalami Lean. Dia juga lebih detail lagi. Ya, dia nasihatnya selalu kadang ini membuat panas kuping, tapi ya kita ambil positifnya. Jadi orang-orang telah disebutkan oleh value stream mapping, entry report, gimbal box, visual control board, dan macam-macam. Ya, tapi masih terlalu banyak antrian, stagnasi atau waktu tunggu dalam proses. Ya, dia nasihatnya perusahaan yang kalau mau lean, benar-benar yang lean, nah, kata kuncinya adalah cepat dan selalu lebih detail lagi. Dia tiga tanda-tanda bisa yang lean itu di akhirnya harus ada menggerakkan equipment, mengukur cycle time, dan mengurangi waktu tunggu. Mengurangi waktu tunggu ini bisa macam-macam, beri productivity, quality, respon cepat. Ya. Ada ahli lean lain yang menyebut ini sebagai strategy of speed, ada yang nyebut time based strategy, nah, macam-macam. Tapi intinya mereka sepakat ya pentingnya fokus terhadap waktu daripada ngurusin cost. Ya. Kemudian kita mulai masuk ke musuh-musuh dari Lean. Ya, ini sebenarnya orang udah paling familiar dengan yang pertama aja ya. Ya, mudah, murah, muri. Ini mungkin udah pada tahu. Ya, untuk apa? Ini mungkin sangat terkenal ya di website, di internet banyak analoginya. Kalau misalkan satu truk kapasitas idealnya bisa untuk 4 ton, 4 kali 1 ton. Ya, kalau muda itu istilahnya dia mampu 4 ton tapi di load nggak sampai 4 ton. Jadi ada spare capacity yang terbuang. Jadi frekuensinya lebih banyak 1 kali, idealnya sih 3 kali. Ya, kalau ini murah mungkin sesuai frekuensi 3 kali, tapi kadang overload, kadang kurang loading. Tapi ini muri lebih termasuk parah juga, membahayakan. Dia tujuannya mungkin untuk cost reduction, tapi ya, dengan membahayakan prosesnya. Ya, ini mungkin yang termasuk materi baru. Waktu di awal tadi urutannya yang sudah kita familiar apa? Muda, murah, muri. Ya, tapi ini Jim Bomek sebenarnya ada artikelnya panjang. Tahun 2006 dia membuat suatu artikel panjang. Ya, cuman ini untuk contoh aja. Jadi dia sudah mulai berpikir kenapa banyak usaha untuk muda elimination, untuk mengurangi muda itu kok nggak maksimal. Ya, setelah dia pelajari macam-macam, akhirnya dia bikin urutan ini lebih dia pakai analogi dengan ini, kerja yang tidak seimbang ya, dibanding dengan kerja yang seimbang. Untuk unbalanced work ini mungkin target waktu nih misalkan ini anggap aja 2 menit ya, target take time-nya 2 menit. Jadi ada yang istilahnya itu apa underwork, ada yang underload, yang ini overload. Ya, jadi yang antara karena 2 orang ini karena yang tidak seimbang ini akhirnya outputnya pasti ngikutin yang apa? Karena ini kan biasanya online. Akhirnya ngikutin bottleneck-nya yang 3 ini. Ya, ujung-ujungnya outputnya ya ini underload, beban kerjanya kurang, ini juga kurang, ini hampir pas, tapi ini bottleneck, jadi melebihi dari waktu yang ya akhirnya ini mau kerja cepat tapi karena ini dikit ya supply ke sini jadi berkurang. Ya, ujungnya karena ini
ini nanti makanya karena beban tidak seimbang, akhirnya si orang ini yang B ini kecenderungan nanti akan terjadi muri, keterpaksaan. Dia nanti dipaksa untuk mencapai target, sementara ini longgar, ini pas, ini longgar, tapi akhirnya ya itu outputnya yang ngikutin ini. Ya, akhirnya banyak waktu tunggu, jadi pemborosan macam-macam ya, waktu tunggu macam-macam. Nah, ini malah yang si B malah terjadi muri. Ya, makanya setelah kita tackle murah, diseimbangkan beban kerjanya, ya akhirnya yang muda waktu tunggu itu udah nggak ada, jadi akan seimbang. Jadi dia analoginya bagus sekali, murah, muri, muda. Kemudian untuk 3 elemen dari motion atau moving, yakni motion atau bergerak ya. Jadi sebenarnya ada 3 macam elemen dari gerak: kerja pokok, kerja pelengkap, dan waste. Yang biru sama kuning ini itu kerja, tapi yang ini itu sebenarnya bukan kerja, tapi dia sekedar bergerak. Ya, makanya jangan boros, jangan bangga kalau sebagai supervisor produksi misalkan ada anggota kita yang banyak melakukan 7 pemborosan itu. Sebenarnya dia ya bukan kerja, tapi hanya bergerak. Ya, kalau untuk yang ini kerja pokok, mungkin ada yang nyebutnya value added work ya, value added. Yang ini non value added, yang value added work. Ya, kalau ini nggak bisa disebut work karena dia waste ya waste, bukan ya. Cuman ada beberapa sumber yang ini masih nyebut non value added, tapi di materi yang ini ngambil dari materi yang Daihatsu, Astra Daihatsu Motor, jadi dia udah lebih tegas. Jadi yang waste itu bukan kerja tapi bergerak. Ya, terus untuk menekankan ini si Taiichi Ohno lebih menekankan lagi. Yang satu yang tadi itu sekedar bergerak itu dianalogikan seperti kayak matador ya, banteng saat matador itu. Jadi kalau yang kerja pokok itu kerja yang sebenarnya. Ya, jadi bergerak dikurangi bekerja sama dengan waste. Kemudian untuk pengkategorian waste itu yang paling terkenal ya, ada istilah timbut, terus satu lagi downtime. Jadi sama-sama udah 8 ya. Sebenarnya aslinya 7 ya, 7, tapi ya kebanyakan nambahin yang unsur skill atau ini non-utilized talent. Nah, ini nanti mungkin untuk detailnya kayak apa, nanti ada satu materi khusus itu yang nanti bisa dibaca sendiri. Tapi saya lebih menekankan ke yang ini, lebih ke pengkategorian yang model ini. Jadi ada yang masuk ke people, quality, quantity. Nah, tapi ini ada yang udah lebih bagus lagi. Jadi ini berdasarkan objek, itu barang, produksi berlebih, dan stok. Ya, ini terutama barang. Stok ini ya berlebih. Kemudian berdasarkan objek proses, yaitu proses yang tidak penting. Kemudian defect ini termasuk scrap atau repair, rework, itu masuk ke sini semua. Kemudian pergerakan ini, yang gerak ini terlalu banyak gerak, yang menunggu ini kurang gerak. Ya, jadi ini berlawanan. Kemudian yang terkait supply yaitu transport. Ya, ini banyak literatur yang jelasin tentang ini semua. Nah, tapi saya hari ini nggak jelasin ini, tapi lebih ke advance category of waste. Ya, jadi untuk mempermudah ini, kita coba kenalkan apa yang ada satu artikel ya dari ini namanya Colin. Dia kerjasama dengan satu orang Jepang namanya Jun Nakamuro. Ya, dia berguru pada satu orang ini. Ini termasuk satu murid Taiichi Ohno yang tapi di luar yang Project Jisuken tadi. Namanya Hitoshi Yamada. Ya, ini termasuk yang sangat berjasa membantu di Canon. Jadi Canon Production System itu nanti ada videonya yang mungkin Bapak pernah lihat, mungkin nanti saya share lewat grup. Jadi di Canon itu ada satu produk andalan yang 3-in-1, fotokopi, printer, sama fax ya, mesin fotokopi besar yang ukurannya hampir ya 1 x 1 meter.
1 meter kubik gitu ya, sekitar situ yang gede. Itu dari sistem conveyor, nah, dia bisa mengubah menjadi satu orang bisa produksi satu mesin fotokopi dari awal sampai akhir, sampai termasuk quality outgoing-nya dia yang melakukan. Ya, pas prosesnya tuh di video itu ditunjukkan pertamanya efisiensi sempat turun, tapi lama-lama naik. Jadi ini termasuk sangat berjasa pada Canon dan untuk percontohan Lin yang termasuk yang paling bagus. Ya, beliau di Canon itu dia bereksperimen, dia research. Ya, ternyata dari 7 itu sebenarnya intinya cuma 3. Ya, teman, dia kategorinya berdasarkan lokasi. Nah, jadi dia bagi menjadi 3 value stream, proses, dan facility. Jadi urutan menunjukkan prioritas ya. Yang value stream itu di antara proses, ya dia ada sebenarnya istilah baru nih, stagnasi, tapi lebih atau kalau di 7 ways ya mungkin menunggu. Ya, tapi dia pakai istilah stagnation. Kalau kita fokus di stagnation ini, ya otomatis yang ini nanti akan tersentuh dengan sendirinya. Ya, ini nanti ada artikelnya panjang sekali, nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ini ya sharing terjemahannya, mungkin kita bikin share terjemahannya terus nanti kita share. Kemudian untuk proses sama facility tetap sama motion atau gerakan dan transport. Ya, terus masuk ke tadi kan merah ya, ini biru. Ini udah mulai untuk cara eliminate-nya. Untuk eliminate ini ada penekanan gini. Jadi ada istilah ya waste itu di-reduce atau dihilangkan. Nah, makanya kemarin emang kadang ada beberapa yang waste reduction itu sebenarnya kurang cocok karena si Taiichi Ohno sendiri waktu mendefinisikan dia waktu 7 waste yang pertama itu, ya kalau Jepang kan mungkin saya nggak bisa bahasa Jepang ya, tapi mereka yang saya tahu mereka tuh sampai pemilihan karakternya sendiri sampai ya segitunya. Jadi ada arti-arti khusus. Jadi untuk macam-macam karakter untuk eliminate itu, tapi dia milih yang di lingkar merah ini. Jadi nggak cuman bukan mengurangi, tapi memang tujuannya itu untuk menghilangkan hingga ke root cause-nya sehingga tidak akan muncul lagi. Ya istilahnya itu biangnya. Nah, itu makanya itu nggak sembarangan untuk teknik menghilangkan waste ini. Ya ini nanti di berikutnya akan kita share gimana caranya. Ya ini termasuk dah yang materi akhir. Ya jadi yang untuk terapannya ya, kan kita tadi murah, muri, baru mudah. Ya di murah ini berdasarkan yang pembelajaran kita selama ini untuk menghilangkan variability atau variasi. Nah, biasanya ini di rumah Toyota di gambaran itu kan selalu ini ya, fondasi itu biasanya 5S, terus ada single minute exchange of die, terus ada supermarket, terus ada value stream mapping. Di bawah fondasi, di atasnya fondasi biasanya ada dua macam untuk menghilangkan variasi, yaitu 2 macam itu. Yang ke satu standar kerja, yang kedua Heijunka planning untuk pemerataan loading ya. Nah, tapi ini yang kita sebut yang kita utamakan pertama yang work standard. Work standard ini sebenarnya ya termasuk ini juga 1 point lesson, do and don'ts, good manufacturing practice, ini sangat powerful. Ya kita sendiri melihat di ciwi kimia sendiri, terutama di stationery yang banyak manual prosesnya termasuk mesin, itu ini SOP selalu ada secara umum, work standard itu ada. Nah, tapi yang problem aktual itu biasanya yang terutama dengan downtime itu ini setting cara penyetelan atau setting mesin saat problem. Nah, ternyata dari 4 grup ABCD itu biasanya ada yang pintar, ada yang enggak. Ya ternyata kita belum maksimalkan yang ini. 1 point lesson, do and don'ts, penyetelan yang enggak boleh dilakukan, impact-nya apa? Ya itu nanti poin nomor 2 ini yang ini. Termasuk nomor 3 ini. Nah, ini yang 1 sama 3 ini mungkin sudah mulai paham, tapi yang 2 ini yang terasa sangat kurang. Jadi untuk pemerataan skill itu penting sekali.
Kemudian untuk yang balance work tadi ya, itu pentingnya untuk apa? Mulai menerapkan motion and time study. Ini untuk lebih ke yang proses manual. Proses manual itu yang bukan di mesin ya, proses manual yang butuh kerja manual itu cocoknya memang motion and time study. Tapi yang untuk di mesin apa? Di luar yang style-style tadi ya, ini kita kemarin waktu di Astra sempat belajar. Ya, sebutannya downtime study. Jadi downtime study itu data downtime itu kita harus pilah. Kalau selama ini cuman data downtime itu cuman yang tertera di rekodnya apa operator tuh paling dari jam berapa sampai jam berapa dia problem ini, problem mekanik, problem elektrikal atau menunggu. Ya, sekedar itu aja, tapi belum dipilah-pilah antara ini. Mana yang repair time atau teknis, mana yang non repair time, yang non teknis. Ya. Pembelajaran kita dulu waktu di Astra, waktu berusaha untuk menurunkan menaikkan OEE atau menurunkan downtime di area plastic injection ada 120-an mesin. Ternyata setelah kita ikutin selama 2 hari kali 3 shift, downtime yang terkait dengan moldnya mesin plastic injection ya, ada yang harus dibongkar dan enggak, itu ternyata non repair time bisa mencapai sampai 52 atau 58%, tadi separuh lebih. Nah, sementara yang masalah teknis itu sebenarnya cuman ya nggak nyampe separuh. Tapi non repair time ini jauh lebih mudah, dari nunggu teknisi, cara manggil teknisi, terus ya itu ya untuk ketersediaan spare part yang simple. Nah, ini termasuk di non repair time. Ini powerful sekali karena bisa menangkap kondisi non teknis atau non repair time yang jauh lebih mudah untuk dipangkas. Ini minimal udah langsung mangkas, minimal ini misalnya 50%. Ini kalau untuk improve-nya minimal sekedar 25%, turun separuhnya ini bisa dengan sangat mudah. Kemudian kalau untuk change over time atau SMAT, ya biasanya ini ya dipilah antara internal eksternal. Ya, cuman seringnya tuh eksternalnya ini enggak sampai maksimal. Ya cuman ini banyak perusahaan yang coba-coba dengan external setup ini dengan meniadakan tim offline ya. Jadi yang melakukan eksternal ya orang mesin yang rutin itu ya nggak boleh ya. Ini untuk sebagai contoh, tim F1 itu zamannya Michael Schumacher kan di bawah 10 detik udah bagus ya, 8 sampai 9 detik. Orangnya dulu masih 12 orang. Sekarang udah sampai berapa rekornya kemarin yang Ferrari di YouTube tuh 3,8 detik dengan jumlah orang double, 24 orang. Ya, ini kita nanti memang ini semuanya nanti akan kita coba untuk improve di Ciwi. Nah, terus kemudian salah satu cara yang powerful untuk menghilangkan murah dan muri ini ya 3S tapi yang advance ya. Ini mungkin butuh training khusus. Mungkin sekitar setengah jam tapi nggak apa-apa. Untuk sekilas saja ya. Karena ini lebih ke mindset. Jadi 5S itu sebenarnya intinya cuma 3. Ya, tapi yang S4 itu udah masuk ke ya, sistem ini. Jadi kita mungkin saya nggak sampai dalam karena mungkin Bapak bisa pelajari sendiri ya. Tapi kita udah lebih fokus ke objek, ruang, barang, diam. Target, ruang lega, mengalir, dimatikan. Kemudian aktivitas, ya pilah, tata, jaga. Ya, cuman ini ada PIC ini pembagian tugas ya, manajer misalnya ambil putusan, supervisor buat planning, leader ini. Nah, cuman yang paling menarik sebenarnya yang di nomor 5 ini. Ya, hasilnya nanti fix factory layout. Ya, terus nanti ini macam-macam box standar. Ini visual control. Ya, memang supervisor mungkin bantu setup ini, tapi nanti kalau udah jalan nanti leader bisa. Kemudian untuk eliminate mudah. Jadi kalau yang basic tadi ini nomor 1, 2-nya eliminate muri ya. Nomor 3 mudah. Nah, ini nanti biasanya sudah dipermudah dengan adanya checklist. Ya, nanti sebenarnya akan saya tampilin yang PWIN ini ya. PWIN ini sebenarnya ini singkatan dari processing, waiting, inspection, transportation. Jadi yang paling utama. Jadi yang ini
di luar yang defect, tapi yang defect tadi sebenarnya udah sebagian udah masuk ke inspection ini. Tapi intinya sebenarnya yang PWIN ini. Ya, jadi processing. Jadi yang kita di item ini sebenarnya sebutnya simptom yang diajarin. Saya WIS itu intinya tanda-tanda orang bisa observasi, bisa menemukan gejala-gejala simptom yang kriteria yang tidak baik di lapangan. Ya makanya mau nggak mau memang harus dibantu. Nah kalau mereka udah pintar mungkin udah di luar kepala ya. Tapi untuk teman-teman yang masih baru, ya ini checklist ini akan sangat membantu. Ya terus ini juga sebagai sarana untuk membuat skor. Jadi yang tadinya observasi nggak ada skornya atau apa, ya kalau ala Toyota sama Daihatsu kemarin waktu kita di Astra memang diajarin ini. Semua program improvement kita untuk ke supplier atau ke team members harus skor. Jadi skor awal tuh, assessment awal tuh berapa. Nah, nanti tiap minggu skornya naik berapa. Misalkan ini ada 28 poin untuk yang di luar motion ya. Di luar motion itu pakai form ini. Kemudian untuk khusus motion ERS. Ya, ini jadi untuk eliminate. Nah, ini kayak combine nih contohnya sudah menggunakan kerja dua tangan, ya, both hands. Ini mungkin nanti saya terjemahin buat untuk mempermudah. Rearrange, simplify. Ya, ini juga bisa diskorkan. Jadi kita balik ini. Kemudian setelah apa? Untuk yang ini yang standar lah, standar dem. Ya, ini standar, tapi improve ini setelah improve biasanya ini yang paling susah kan sustain. Ya, kalau orang udah namanya sustain, biasanya nyalain apa? Top management commitment. Ya, bulat-bulat ke situ aja. Ya, makanya nanti saya sama Pak Luki Lukmanul Hakim, ya, bos saya di akademi. Ya, kita ada project. Ya, kita udah membuat project success factor. Ya, project success factor ini mungkin saya presentkan dulu ini ya. Project success factor ini termasuk dari yang Jun Nakamura itu yang tadi muridnya Hitoshi Yamada. Dia membuat seperti ini. Persamaan untuk performance manusia. Jadi di training kelas biasanya kita mengajarkan knowledge, skill, attitude. Ya, yang knowledge, attitude, dan ada praktek di lapangan ya. Knowledge kali skill baru dapat ability. Nah, cuman ya sempat sukses. Tapi biasanya ini kadang mati di tengah jalan karena ini motivasi drop karena situation kurang bagus. Ya, situation ini lebih didetailkan sebagai ini. Ini yang paling berat untuk dunia improvement ya ini behavior atau daily management. Ya, daily management itu ya kan orang biasanya plan do tapi cancel again atau apa ya macam-macam, tapi memang ini paling susah. Jadi daily management itu ada 5 poin. Tapi yang di sini nanti kita hanya tekankan yang nomor 3. Nomor 3 ini nanti akan kita linkkan dengan materi webinarnya kemarin Pak Kiki tentang Lean 4.0. Ya. Ini nanti kita detailkan yang nomor 3. Tapi sebelum menuju yang digital macam-macam kan kita harus bisa manualnya dulu. Ya, selain situation, project success factor yang kedua ini kelemahan di mana-mana selalu resources. Jadi kalau dulu pernah ada saya pernah ikut seminarnya SSCX yang waktu ada tahunan itu ya. Itu di ada survei sebutkan 5 hal yang menjadikan program CI di tempat Anda gagal. Nah, nomor 1 itu selalu 2. Nomor 1 kurangnya komitmen top management. Nomor 2 seringnya kurang resources. Ya, memang betul. Jadi kalau selama kita belum menyentuh yang situation dan resources, nah itu mimpi. Cuman yang team member ini saya kasih penekanan ini. Selain kecukupan jumlah orang, rata-rata kita kalau di training nanti harus ditekankan ke ini, risk taker mentality. Kebanyakan orang tuh safety player. Apalagi kalau belum bosnya yang nyuruh, rata-rata kebanyakan orang risk taker. Nggak ada orang yang inisiatif untuk ngobrek-ngobrek lainnya atau apa, itu jarang. Ya makanya nanti di program training apapun, ya kita harus ditekankan. Kita balik ke
berikutnya lagi. Ya, jadi setelah kita bisa visual software management yang manual, yang manual tadi ini ya, untuk sekedar tujuannya visual management itu untuk bisa dengan cepat tahu kondisi abnormal tuh ahead atau behind, jelek atau buruk, mencapai target atau di bawah ya. Dengan cara yang cepat tanpa harus bertanya. Jadi visual control yang bagus kan ini, bos kita atau direktur keliling ke area produksi, nggak usah ditemenin manajer atau supervisor, dia keliling sendiri udah bisa baca. Itu baru namanya tanpa bertanya, itu namanya visual management bagus. Ya ini nanti mungkin Bapak udah tahu lah, ini cuman refresh saja. Ya cuman nanti kita link dengan program kemarin Lean 4.0, yaitu untuk ini salah satu yang disarankan oleh Jun Nakamura tadi, yang muridnya Yamada ya. Jadi ngeluarin uang sah-sah aja, tapi harus yang pas dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, dia nyebutnya ini automate the management of work atau digital visual management. Bahasanya Pak Kiki kemarin ini ya. New production control untuk di future state value stream mapping. Nah, cuman visual control tuh ya biasanya ada 3 ya, production control, quality control, dan delivery control. Jadi minimal ada 3 ini. Ya ini saya sharekan beberapa contoh ya. Nah, ini yang dicontohkan oleh, ini mungkin di LinkedIn Bapak bisa buka ini ya, Jun Nakamura. Dia banyak artikel yang sangat berbobot. Jadi setelah kita bisa yang manual yang ini, yang di sebelah kiri, nah baru kita nanti bisa meng-customize ke interface-nya ke digital. Ya ini untuk contoh-contoh aja ya. Ya semuanya berangkat pasti dari manual dulu. Ya. Jadi kalau manualnya aja belum bisa, ya jangan mimpi untuk yang digital. Ya ini untuk contoh juga. Rata-rata dimulai dari papan-papan macam-macam. Ya ini termasuk yang kayak speedometer ini manualnya dulu, dia buat manualnya, terakhirnya baru pakai display besar ya itu. Mungkin dari saya cukup sekian, Coach. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Mas Endi Kustamsi. Kita buka pertanyaan, silakan Anda di menu chatting ya. Kayaknya belum ada yang tanya nih di chatting, moga di chat. Kalau nggak ada, saya langsung biasanya ini saya langsung undang aja deh yang teman-teman yang berada di manufacturing. Apa? Yang anak-anak muda terutama ini, kita generasi muda. Oh siapa ya, tak pilih. Pak Nozel Eka Putra. Pak Nozel, selamat malam. Gimana sih ini? Ya. Pak Nozel, selamat malam. Ini Pak Nozel nggak ada nih. Baik, saya undang Pak ini. Pak Yudi Yoga Pratama. Pak Yudi, malam Pak Yudi. Pak Yudi Yoga Pratama. Pak Yusuf Wibowo, masih monitor Pak Yusuf? Monitor, Coach. Halo, Coach. Siapa nih? Halo. Oh, Pak Yudi. Oke, Pak Yudi. Mana videonya nih Pak Yudi? Mbak. Oh, belum ya? Halo, Coach. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Yudi? Implementasi Lean di tempat Bapak? Sudah masuk, Coach. Ya, mau, Coach. Tadi tulisannya berapa?
Halo, Datang nggak, Coach? halo, suaranya agak kurang Ya, jelas. halo, Coach. Halo. Iya, iya, Halo, suara. Assalamualaikum. Wassalam, kurang jelas suaranya. Halo, Coach. Mungkin agak sedikit putus-putus sih memang. Iya, kayak robot. Ya udah, duduk manis dulu ya. Saya langsung undang Pak ini. Oke. Halo Coach. Aku lewat tadi dulu coba ya. Oke, silakan. Thank you. Baik, ada yang lagi tanya langsung monggo open mic. Saya Coach, saya Agus Ramanto, PM10. Oke, weh, Pak Agus, PM10 monggo. Mohon maaf sebelumnya pakai nama di Facebook. Oh, Pak Egoy Dumai, ini Dumai siapa Pak? Oh saya orang Dumai Pak, Riau. Walah, Mantap. Dumai itu. Kenapa nggak Perawang aja bos? Oke, terkait dengan Seven Wheels tadi ya, saya lihat salah satunya itu kalau nggak salah inventory East West. Dari mapping nggak yang di Ciwi ini inventory-nya seperti apa gitu? Kalau menurut saya terlalu overload juga mungkin ya. Iya. Ya mappingnya di Ciwi ini seperti apa sih? Terkait inventory itu, saya di inventory East West tadi. Terima kasih Pak. Untuk di Ciwi kan ini Pak, saya kan 9 bulan terakhir ini di stationery ya, terutama di spiral, pet. Ya rata untuk inventory itu mereka ya memang dari KPI masih merah semua. Ya tapi kalau kita lihat memang ini Pak, dari inventory kan ada yang fast moving, ada yang slow moving, ada yang benar-benar sangat slow moving sampai yang nggak bisa di repair lagi. Ya itu rata-rata ini masih banyak yang slow moving itu sangat banyak. Barang bis repair ada defect itu masih sangat banyak. Jadi memang dari proses awal tuh dari mesinnya sendiri udah banyak meloloskan defect. Ya jadi jumlah yang fast slow moving itu masih sangat terlalu banyak. Ya mereka sih ada ini Pak, tiap awal bulan mereka selalu stock opnam, mana yang fast moving, mana ini memang ya cuman kalau saya lihat untuk yang fast moving itu masih yang slow moving itu masih mendominasi. Jadi peluang untuk improve-nya masih sangat besar. Ya, terus dari WIP yang tinggi itu rata-rata memang kalau di stationery kan banyak unsur manual ya. Jadi memang metode kerja memang masih banyak yang bisa diimprove. Jadi WIP tinggi karena orang mesin banyak meloloskan defect, tapi di satu sisi orang finishingnya sendiri metode kerjanya masih agak jadul. Jadi ya masih inilah outputnya masih jauh dari kata efisien. Ya jadi ada dari dua sisi itu memang masih banyak kekurangan. Mungkin saya ke stationery mungkin cuma satu kali Pak ya. Cuma saya melihat di stationery itu mungkin penjualannya mungkin per musim ya. Karena kan jual buku itu mungkin musim sekolah, musim apa mungkin. Inventory-nya seperti yang Bapak bilang itu. Tapi kalau yang di roll pernah lihat nggak Pak? Produksi roll itu. Roll. Sorry. Paper roll. Ya saya belum. Belum ya? Ya, PM belum. Karena kalau menurut saya ya, kalau terlalu lama di inventory juga di gudang itu lama-lama kan barang pasti busuk lah kita bilang. Meskipun kertas yang pasti busuk nggak bisa jual juga. Ujung-ujungnya pasti jadi. Nah itu saya berjamur. Mappingnya ya berjamur. Mappingnya untuk inventory ini secara keseluruhan Ciwi seperti apa itu tadi? Maksud saya seperti itu gitu. Ya, cuman kita belum sampai masuk ke dalam sisi inventory sampai warehouse belum. Jadi lebih banyak ke produksi. Ya. Oke, terima kasih Mas. Pak Agus. Nanya. Ya, monggo. Siapa lagi? Yusuf Coach. Oke, silakan Mas Yusuf. Baik. Nanyakan ini Coach. Apa namanya tadi yang soal downtime study. Downtime study tadi kalau misalkan itu kan untuk menunggu yang tidak proses ya, atau kita tunggu misalkan contohnya menunggu spare part.
Nunggu spare partnya. Dimana kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan supplier yang berhubungan dengan spare part kita. Contoh dalam kondisi seperti ini, kita spare partnya hanya bisanya impor, sedangkan untuk impor sementara kita masih dibatasi seperti itu. Ini gimana, Coach? Untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Nggak boleh cetak, tapi impor juga susah gitu ya? Iya. Ya, kalau yang model butuh biaya tinggi, emang itu biasanya ini ya ada istilah tooling management system, itu memang butuh kesepakatan dengan ya top management atau apa. Jadi kadang kalau budget ya, contoh kayak maintenance cost terlalu rendah ya orang udah tahu pasti downtime tinggi. Orang schedule PM misalkan harus tepat waktu. Gimana mau tepat waktu? Spare partnya juga nggak bisa datang tepat waktu ya, contohnya itu, jadi nggak nyambung ya cuman alhamdulillah ini Pak di CV kemarin ada millhead baru, jadi millhead baru visinya udah maju, jadi dia program utamanya Pak, dia udah tahu seminggu pertama dia banyak keliling cari informasi ya, terus akhirnya pas sudah itu dia di meeting pertama dengan para staff dia ngomongnya maintenance cost akan saya naikkan, saya ingin semua mesin upgrade. Ya, jadi memang itu urusan itu ada yang memang benar-benar urusan cost, budget orang itu memang ranahnya top management. Jadi kadang kita bisa menasihatin, tapi kalau top management ya kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus nunggu rejim berganti. Tapi itu memang benar-benar kesepakatan. Balik Toyota juga Pak Fendi. Jadi kalau di Toyota semua sukses itu kan yang gerakin itu kan langsung foundernya. Iya betul. Kalau yang gerakin dari tengah, dari bawah kan capek. Terus ini ada ini Pak, dari Pak Eko. Tantangan penanggulangan waste adalah pola pikir. Bagaimana cara untuk merubah mindset karyawan. Nah ini udah sering dibahas ya ini. Jadi untuk mengubah behavior itu sebelum mengubah mindset orang, nah kita harus fokus di contoh. Dia biasanya orang bisa mulai percaya itu kalau dia bisa melihat contoh-contoh langsung aplikasi di lapangan. Ya, jadi begitu ada perubahan fisik di lapangan, ya biasanya orang udah mulai, ini kok bisa juga output naik dengan mengubah layout tadinya nggak pakai conveyor, ya jangan gitu. Jadi memang bisa disarankan untuk jangan langsung program mindset, tapi kita ada satu contoh pilot project di satu area tertentu, nah itu yang untuk percontohan. Ya, jadi baru nanti yang tim lain itu bisa belajar itu akan lebih mudah untuk mengubah mindset atau culture. Biasanya lakukan perubahan kecil dulu, perubahan fisik di lapangan. Ya. Oke. Ada lagi, silakan. Ini Pak Tatit nih, kelas berat nih. Pak Edi, untuk setup dan adjustment setelah PM mesin atau changeover atau breakdown mesin itu masuk waste kah? Kalau di OEI calculation masuk ke plan atau unplanned? Wah, ini Pak Tatit sebenarnya sudah tahu jawabannya nih kayaknya nih. Pak Tatit. Ya, halo Pak Endi. Ya. Silakan Pak Tatit. Ya sih, ya kemungkinan saya juga menanyakan karena ini sering menjadi mungkin rancu antara ranahnya produksi sama maintenance. Jadi kalau misalnya setelah PM atau setelah changeover gitu kan, atau breakdown clear ya. Kalau breakdown itu clear, itu pasti ranahnya maintenance. Setelah mesin breakdown terus kita jalan, ya standarnya mungkin 1 atau 2 jam mesin langsung oke kan, run up-nya langsung oke. Tapi kadang-kadang kan lebih ya kan? Atau pas PM, karena selama ini hal yang kita kurang itu kan evaluasi hasil PM siapa. Jadi pas time rate itu mungkin belum kebaca. Jadi selama ini kita masih rancu, ini setup adjustment ini masuk ke ranahnya mana, ini masuk bebannya mana gitu. Kalau breakdown sih udah clear ya, karena itu pasti maintenance. Plan atau unplanned ya? Ya, tapi kalau yang PM atau changeover, karena kan
karena kalau changeover atau PM itu kalau bisa kan kalau itu dianggap ya maksudnya bukan waste ya, itu yang termasuk bisa dibilang non kan ya bisa dibilang business related. Kalau kita bisa mengurangi waktu PM atau mengurangi waktu changeover kan juga ada dampaknya ke lean juga. Jadi kalau selama ini orang anggap saya PM 8 jam masih oke, ya udah selama dia 8 jam itu on target ya dia nganggapnya oke. Padahal mungkin kita bisa mengurangi waktu tunggu tadi ya, beberapa hal, menunggu waktu spare part, menunggu waktu untuk proses yang lain selesai. Itu ada internal, sama tadi Bapak bilang ada internal setup, itu kan kadang bisa di-combine tuh, dan kita sudah ada beberapa SGA sih, tapi kadang pada saat laporan OE ini yang sering masih yang mau kita ini sih, mau klik kita review lagi. Ini masuk ranah mana ini? Oh, setelah PM kok sejam 2 jam baru lancar misalnya mesin. Nah itu sih kadang-kadang itu sih Pak. Ya, makanya kadang-kadang kayak kesepakatan Pak, kalau di ya ini kadang mau di tempat lama ya di Astra itu yang selama dia serah terimanya lancar, nah dia kesepakatan. Kalau masih belum lancar, masih problem, masih ditanggung oleh proses sebelumnya ya. Ya, jadi masuk ke plan downtime ya. Plan downtime ya. Tapi kalau sudah diserah terimakan, terus habis itu ada problem intermittent, nah baru masuk ke unplanned. Tapi kalau itu termasuk masuk breakdown kan ya. Ya. Oke Pak. Oke. Ya itu sih Pak fokusnya, karena selama ini orang mungkin anggapnya itu sih changeover itu kan, atau tadi ya changeover PM itu kan dianggapnya itu hal yang lumrah. Kalau saya kerja 8 jam atau changeover 4 jam tuh standarnya segini ya saya udah oke. Padahal itu mungkin bisa kita improve kayak tadi Bapak ngasih contoh F1 itu. Ya. Kalau changeovernya bisa normal. Sebenarnya apapun yang masuk di dalam 6 big waste ya kan, breakdown, adjustment, apalagi minor stoppage, speed, defects, kemudian startup losses, itu semuanya masuk ke unplanned gitu aja Pak. Iya sih. Saya nanya soalnya kita feeling kita di tempat kami itu OE-nya ketinggian, itu aja masalahnya. OE-nya ketinggian. Padahal kalau ada laporan perusahaan yang OE-nya itu di atas 90%, saya langsung di question Pak. Terus saya langsung kemarin ada 1 hari kita 98% kan juga kaget. Wah, itu perusahaan malaikat nih Bos. Itu OE-nya berapa persen Pak Tatit? Kita kalau yang di Ngoro 90-an sekarang Pak. 90 world class Bos. Ya, tapi karena masalahnya kita utilisasi mesinnya memang masih rendah, karena kan tidak seperti di perusahaan packaging atau manufacturing yang hanya punya satu single line tapi gede-gede. Kita kan masih banyak line Pak. Jadi masih CTPP conformance to procurement itu masih bisa jalan. Kalau ada satu line breakdown itu bisa kita pindah ke line yang lain. Jadi nggak mempengaruhi output karena utilisasi mesinnya banyak, line-nya banyak gitu. Jadi itu yang bikin tinggi, karena selama kita tidak terkendala dengan output sebentar plan ya itu udah oke. Gimana tadi? Pabriknya mempunyai banyak line, kalau downtime satu line bisa pakai line lainnya gitu. Iya. Karena SKU-nya kan mungkin nggak begitu banyak, dan sudah ada mapping di mesin kita itu line-nya di jalan produk A ini di line ini. Jadi kalau misalnya di dalam satu forecast atau production plan itu ada satu masalah, kita tinggal mengganti satu komponen kayak die dan lain ke mesin yang lain, dan itu udah ada masalah. Ukurannya mungkin jangan per line Pak, OEE-nya itu manufacturing OEE Bos. Iya, tapi kita ngambilnya per line, terus nanti di average lah ya, itu sih. Tapi tetap kalau ada breakdown, tetap kita anggap itu breakdown gitu. Cuma dari sisi plan TTPP-nya nggak pengaruh, karena tadi ada line yang sudah kita mapping, dia bisa jalan produk ini. Misalnya ada 8 line, misalnya 2 line, 3 line ini di spesifik produk A, yang produk B ini bisa diambil di produk di line yang lain. Jadi istilahnya breakdown-nya itu nggak kentara. Jadi sering kita itu punya availability 100 itu sering. Karena apa? Karena nggak kentara. Karena kalau ada breakdown mungkin bisa dialihkan ke mesin. Kecuali kalau memang dia satu line atau satu produk yang dia hanya jalan di satu line, nah itu langsung kelihatan. Karena nggak bisa jalan di line lain. Maksud saya gini, hitungannya itu jangan per line, hitungannya itu manufacturing, factory OEE Pak, lainnya Pak. Jadi
contoh saya punya 2 line, satu line itu outputnya 10.000. Kalau saya punya 3 line, berarti outputnya itu adalah 30.000 kan? Iya. Nah itu kapasitinya, mainnya gitu langsung langsung performa. Iya, kapasiti ya. Jadinya kalau dia ada line 1 itu nggak jalan, itu kena itu Pak. Kalau dia jalan ya, kalau nggak ada kapasiti ya, Mainnya sih gitu sih kalau ini manufacturing logic. Supaya ini karena tujuannya untuk lean itu kan sebenarnya ujung-ujungnya kan ke profit. Nah profit itu ujung-ujungnya kan itu EBITDA, kemudian return on asset, itu return on capital expenditure. Ya semua kan kita pengen balik modal gitu ya. Nah di dalam matriks yang itu kan OI kan matriks proses ya. Di dalam matriks proses ini kalau nggak nendang ke ujung pangkalnya duit di profit, jadi nggak wise gitu kan. Makanya itu harus kita pikirkan. Oke, pertanyaan berikutnya itu langsung aja Mas Prasetyo tadi ada komen. Mas Pras, open mic Mas Prasetyo. Oke Pak. Jadi tadi sebenarnya saya udah tanya nih yang pertama tuh ways pola pikir mindset. Jadi kalau di tempat saya di Bekasi ya. Jadi itu perusahaan karyawan hanya 40-an. Ya. Kemudian saya ingin membuat sebuah improve yang sederhana. Tetapi itu Pak, tantangannya adalah bagaimana merubah mindset mereka bahwa ide yang saya tawarkan adalah ide yang lebih bagus dan membawa sebuah perbaikan gitu. Jadi kendalanya sih sebenarnya simple ya. Yang saya lakukan hanya menyederhanakan sebuah SOP. Tetapi itu pengalaman saya harus disosialisasikan ke semua karyawan, mungkin hanya 40 ya. Nah, apakah memang harus seperti itu ya? Untuk menyederhanakan sebuah SOP harus sosialisasi semua departemen harus setuju baru kemudian jalan. Apakah seperti itu? Mungkin bisa sharing Bapak-bapak di sini. Monggo Pak Endi. SOP apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Lebih kepada SOP sebuah simplifikasi proses begitu. Jadi kalau di kami kan ada pembersihan dice. Jadi lebih kepada perubahan dari cairan. Cairan dari pembersihan dice. Begitu. Yang sebenarnya sudah bisa dilakukan tetapi kendalanya adalah SOP mania. Jadi SOP ibarat seperti sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ya. Seperti itu. Begitu Pak. Mungkin ya, ada solusi. Dari saya ini Pak, itu namanya jual ide. Makanya harus dilengkapi dengan semacam ini cost and benefit analysis. Ya. Itu kan mengubah proses Pak ya. Iya betul. Ada benefit yang dirasakan langsung nggak? Misalnya ke productivity, quality, atau kemudian pastinya dari cost ya. Cost lebih sedikit, walaupun turunnya pun hanya sekitar 6% sih. Hanya 6% saja sebenarnya. Ya. Cost-nya. Kalau dihitung-hitung dalam setahun tuh hanya 6% sebenarnya. Tetapi kan konsep saya adalah bagaimana membuat sesuatu walaupun kecil tetapi bermanfaat. Begitu Pak. 6% itu tapi kalau dirupiahkan sekitar berapa? Nggak banyak sih, paling hanya sekitar 60 juta. 60 juta setahun? Setahun. Ya. Hanya 60 juta setahun Pak. Ya sebenarnya kita kalau untuk awalan kan orang bukan nengok dari amount-nya tapi budaya untuk melakukan improvement yang kecil-kecil. Nah, ya itu sebenarnya kadang itu kan termasuk perannya ya top management juga ya Kak. Yang penting cara kita untuk menjual ide, nah kita udah ikutin. Jadi untuk mempermudah mereka mencerna ide yang kita jual ya, mereka lebih senang tertarik ke angka-angka before after.
naiknya berapa persen, turun berapa persen. Nah itu terus kalau bisa, apalagi kalau udah sampai bisa dihitung ke uang, nah mereka biasanya sih senang. Ya, Oke. Cuma sekedar perubahan tapi nggak dikuantifikasi seperti itu kadang susah. Oke Pak. Oke. Ya. Pak Endi, terima kasih. Lanjut Pak Eko. Oke, ada tambahan Pak Fuad? Kalau di General Motor gimana bos? Oke. Mungkin ya hanya sekedar ini aja tambahan sedikit, bukan tambahan. Pertama mungkin Pak Endi luar biasa sekali Pak, penjelasannya tadi detail sampai ke filosofi Pak. Nah kalau menurut saya mengenai penerapan yang kita sudah diskusikan dulu tadi, untuk penerapan baik itu eliminating waste atau penerapan untuk lean atau operational excellence ataupun apapun namanya, mungkin Six Sigma dan lain sebagainya, adalah penerapannya harus secara integral Pak. Jadi secara keseluruhan atau mendalam, jadi nggak bisa parsial atau piece by piece gitu. Nah itu yang apa namanya, yang harus kita tekankan juga. Jadi yang saya maksud dengan integral keseluruhan tadi, ya termasuk dengan tools yang lain juga diterapkan gitu. Ya seperti ya mungkin tidak hanya eliminating waste tadi, tetapi termasuk MSA, FMEA, control plan dan lain sebagainya, itu sangat penting. Ya begitu, maksud saya seperti itu Pak. Ya itu mungkin coach pada waktu penerapan tersebut. Mungkin itu aja Coach Bambi. Siap. Oke. Ya. Baik. Saya panggil Pak senior kita, Pak Krisno Sampurna Kayu. Pak Kris, open mic Pak Kris. Pak Krisno, open mic Pak. Ya, selamat malam Coach. Nah, monggo Pak Kris, kalau di Sampurna Kayu, di mana ini kan ada pertanyaan juga, ada yang teman-teman dari forestry kan. Sampurna Kayu kan saya juga di situ juga ngamatin dari ya walaupun dari ngobrolan warung kopi di orang-orang Sampurna Kayu ya. Tentang lean deployment, bagaimana cycle time reduction mulai dari bibit sampai jadi kayu ditebang dan kirim ke distribusi jadi triplek gitu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Kris perjalanan Sampurna Kayu dalam ngadosi lean itu sendiri bagaimana? Sebetulnya saya juga masih baru ya di Sampurna Kayu, masih baru 2 tahun. Dan juga di dunia kayu ini kan masih tahap belajar, karena sebetulnya saya di industri manufaktur elektronik dan otomotif sebelumnya. Memang ada sedikit keunikan di sini karena banyak sekali yang hal-hal yang tidak bisa terukur dan tidak bisa terstandarisasi. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya karena faktor alam ini kan lebih banyak gitu kan untuk kayu ini. Noise faktor. Ya, noise faktornya ini terlalu tinggi gitu kan. Dan sangat variabelnya masih noise-nya terlalu tinggi untuk bisa membuat satu standar. Jadi kita buat satu koridor besar saja untuk bisa mengadopsi semua variabel-variabel ini gitu loh. Nah, kalau tadi saya tertarik sebetulnya juga mau menanyakan ke rekan-rekan semua di sini, karena kita juga punya kesulitan bahwa di industri yang padat karya seperti di pengolahan kayu lapis ini, ya, ini kan betul-betul padat karya. Ketidakstabilan order ini, bagaimana menstabilkan cost produksinya gitu. Karena fixed cost-nya kan sudah tetap, jumlah karyawan juga kebetulan yang di tempat saya ini kebanyakan semua adalah
karyawan sudah tetap, yang sedangkan order itu naik turun gitu kan. Nah ini jadi satu tantangan dari manajemen juga kepada saya itu untuk bagaimana bisa keluar dari zona ini gitu. Oke. Zona ketidakstabilan dari sisi yang mirip dengan apa yang Pak keluhkan ini relate juga dengan di otomotif yang produknya banyak ya. Mungkin Pak Fuad Harahara kalau di General Motor itu produksi mobil dengan berbagai demand beda-beda itu gimana strateginya Pak? Mungkin begini Coach, saya nyambung yang tadi mungkin juga Pak Endi ya. Kalau di otomotif, karena Pak Endi tadi awalnya juga menjelaskan secara otomotif. Otomotif itu OEM Pak, kayak Toyota, Volkswagen, GM atau apa itu, mereka merakit. Nah, yang kita kerjakan, yang pengalaman saya WIS segala macam itu ke supplier Pak, ke vendor tier 1 tadi yang Pak Endi sampaikan. Begitu Coach. Nah, tier 1 itu yang memproduksi spare part tersebut. Mereka menerapkan ya itu tadi yang apa namanya 7 ways, kemudian eliminate segala macam tadi. Nah, jadi di masing-masing vendor itu pekerjaan kami Pak. Quality ataupun ini yang datang ke vendor-vendor. Saya itu banyak di India, di Korea, di mana-mana. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Krisno tadi mengenai ketidakbalans kan begitu Pak? Ya. Ya, itu memang sangat sering kita temui, terutama di otomotif. Balik lagi betul Coach Bambi. Karena begitu variatifnya produk di otomotif tersebut, yang saya maksud adalah spare part tadi. Jadi akan beda masing-masing dan itu bisa diterapkan. Nah, perbedaan itu biasanya kita siasati dengan misalnya ya vendornya mungkin lebih dari satu. Itu kalau misalnya untuk tadi kan Bapak tidak balance Pak. Jadi balance tadi sudah sedikit disebut sama Pak Endi di awal bagaimana tadi murah yang tadi 3 itu ada yang kelebihan, ada yang tidak balance. Nah, bagaimana kita membuat supaya balancing begitu. Nah, itu salah satu. Kalau tadi juga ada pertanyaan sebenarnya dari Pak siapa saya lupa tadi mengenai ada spare part yang misalnya import tapi juga susah kalau yang di lokal nggak ada, kan begitu. Nah, bagaimana membalance? Nah, itu biasanya dibuat plan juga mana part-part yang memang susah, yang ini coba buat plan untuk lokalisasi, begitu, untuk menghindari atau mengatasi permasalahan-permasalahan dihadapi pada waktu ketidakbalance daripada supply tadi atau stok, karena running daripada production itu sangat ditentukan oleh supply chain yang baik. Nah, itu yang kadang-kadang terlupakan. Jadi jawaban saya mungkin salah satu Pak Krisno tadi itu bikin balance bagaimana kalaupun misalnya tergantung daripada vendor atau supplier, maka dicarikan juga supplier untuk backup untuk balancing di line produksi. Mungkin seperti itu Pak. Pak Kris, apakah sudah melakukan mapping produk family ya? Ya sudah. Kita ada produk family sebetulnya nggak terlalu besar. Yang terbesar itu adalah ketidakpastian order ini, karena tidak ada forecast, masih mungkin karena situasi market juga memang kurang bagus, tapi kita punya fixed cost untuk selalu tetap berjalan gitu ya. Oh iya. Karyawan harus tetap kita manfaatkan, tapi order tidak ada. Kalau kita berhenti, cost-nya akan lebih besar. Sedangkan kalau kita berjalan juga akan menumpuk inventory, itu dilemanya itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Kris atas share di strategi korporasinya. Ya, teman-teman, Pak Krisno Winugroho ini adalah Head of Process Engineering di Sampurna Kayu. Beliau juga mantan GM di Patco dan dulunya satu perusahaan dengan Pak Endi Kustamsi, tapi beda generasi. Ya, Elektron. Sama-sama di berangkat dari proses engineer sekarang jadi Head of Process Engineering Sampurna Kayu.
Baik Pak Krisno, dan ada pertanyaan lagi, mungkin karena waktunya terbatas kurang 5 menit, saya ke Pak, langsung open mic aja ya, karena biar langsung diskusi. Pak, sebentar ini saya. Nah, tadi sudah dilupa Pak Tobing. Nah, buat yang Tobing Pak Andy, kalau dibaca chattingnya, Coach Andy. Pak Tobing open mic lah. Ya, buat Coach Andy. Ini tantangan ke depan kan industri 4.0 adalah skills. Bagaimana kita membuat atau menerjemahkan yang namanya elimination rate itu dalam sistem robotik, ya kan, atau sistem otomasi. Nah, tips dan triknya gimana kita nih supaya bisa menghilangkan gapnya itu, karena salah menerjemahkan aja untuk misalnya menentukan tadi setup time segala macamnya. Nah, itu kan itu menjadi kunci utama. Gimana kita tips dan triknya Pak Andy? Ini sebenarnya ini Pak kalau melingkar ini sebenarnya itu ada dibahas di materinya Jun Nakamura itu. Tadi saya sempat baca artikelnya. Jadi perannya manusia itu memang besar sekali. Nanti saya share di grup lah yang bahas khusus ini. Jadi saya memang termasuk satu orang yang sangat peduli peran manusia itu ada yang tidak tergantikan dengan adanya industri atau Lean 4.0 itu. Ya, mendingan itu aja Pak. Nanti saya share artikelnya itu. Dia penjelasannya udah komplit banget. Ini Pak Bembi, ini kan pertanyaan sebenarnya banyak. Ini tadi udah saya copy paste. Nanti kita jawab satu-satu di WA. Oke, di grup ya. Ini udah saya copy paste semuanya ada. Nanti siap. Wah, waktunya pas jam 21:25 kita close ya. Oke, closing summary Mas Edi, silakan Mas. Jadi kalau sebenarnya yang untuk closing itu ya kesimpulan sebenarnya ini bagaimana cara untuk mengeliminasi 7 pemborosan secara mendalam, yaitu harus ngikutin urutan tadi, fokus di eliminate murah itu. Di eliminate murah karena banyak yang pokok-pokoknya murah itu, otomatis nanti yang 7 pemborosan ikut terkena. Eliminate murah, kemudian eliminate muri, baru kemudian kita bisa fokus ke mudah tadi ya, melakukan checklist tadi ya, PWin dan ECRS. Kemudian pakai ngikutin advance kategori yang tadi, yang value stream, proses, facility. Kemudian trik-trik untuk visual shop floor management yang manual dulu. Kalau udah manual kita kuat, itu otomatis untuk basic landasan untuk masuk ke Lean 4.0 atau digital visual management. Ya sebenarnya ini orang banyak yang ini Pak, Lean tuh hanya productivity atau speed atau output. Ya, sementara quality enggak. Ya, makanya waktu saya di converting stationary Ciwi Kimia, justru banyak nanti yang di quality itu banyak ya ini yang masuk faktor non teknis tadi. Kita bisa jalankan fokus work standard, terus sama satu lagi respon cepat terhadap problem, itu aja udah bisa mengurangi banyak, karena problem ya jangan sampai outflow dari mesin, dari finishing nggak kelolosan ke customer. Itu ke teknik itu aja udah dapat banyak. Ya mungkin dari saya cukup itu Pak. Oke, siap. 3G ya Mas ya. Jangan memproduksi barang, jangan meloloskan barang, jangan mau menerima barangnya di Oke. Ya. Baik, terima kasih Coach Andy Gustamsi, dan kita banyak ngobrol-ngobrol tentang Lean. Luar biasa, dihadiri oleh baik yang junior maupun yang senior di sini, dan para mahasiswa juga hadir nih. Ya mungkin teman-teman pasti akan ketemu dengan posisi-posisi seperti Pak Tri, Pak Fuad, ya. Dan waktu yang berbicara, mari kita pantaskan diri, ya. Baik, Eskulat Desa, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.